Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama yaitu pengertian dari laporan keuangan, yang kedua yaitu fungsi dari laporan keuangan itu sendiri, kemudian yang ketiga adalah jenis-jenis laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sebuah laporan yang dihasilkan dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Laporan keuangan ini merupakan dokumen penting yang berisi tentang catatan keuangan yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa fungsi dari laporan keuangan. Yang pertama, fungsi dari laporan keuangan yaitu menyajikan informasi tentang keuangan. Jadi, laporan keuangan ini akan menyajikan informasi keuangan secara sistematis dan juga terstruktur. Yang kedua, fungsi dari laporan keuangan tersebut adalah sebagai pengambilan keputusan. Jadi, laporan keuangan ini digunakan sebagai patokan untuk pengambilan sebuah keputusan. Misalkan seorang investor ini menggunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi kelayakan investasi. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Jadi, laporan keuangan mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dari suatu perusahaan terhadap para pemangku perusahaan. Yang keempat, laporan keuangan berfungsi sebagai evaluasi kinerja. Jadi, laporan keuangan ini dapat dijadikan sebagai evaluasi kinerja suatu perusahaan dari waktu ke waktu. Caranya dengan membandingkan laporan keuangan periode sebelumnya dengan periode sesudahnya. Laporan laba rugi digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan laba dan rugi perusahaan. Laporan keuangan perusahaan, jenis laporan laba rugi, yang dibuat untuk perusahaan merupakan acuan untuk kondisi perusahaan dan pengambilan langkah dan keputusan selanjutnya bagi pemimpin perusahaan. Ada dua cara yang digunakan untuk menyusun laporan laba rugi perusahaan. Yang pertama, single step atau dengan cara langsung. Yang kedua, multiple step atau secara bertahap. Dua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk cara single step atau secara langsung memang relatif lebih mudah dibandingkan dengan multiple step. Proses perhitungannya hanya perlu mendapatkan pendapatan dari atas sampai bawah dalam satu kelompok. Kemudian dikurangi dengan total beban dan atau biaya dalam periode tersebut. Sedangkan untuk cara multiple step atau cara bertahap, perhitungan pendapatan dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, pendapatan operasional perusahaan yang berasal dari kegiatan pokok dan pendapatan non-operasional. Pembagian ini juga berlaku untuk pengurangan beban dan biaya dalam periode tersebut. Laporan keuangan perusahaan berikutnya adalah jenis laporan perubahan modal yang digunakan untuk melakukan pelaporan jika terdapat perubahan modal dalam perusahaan yang terjadi pada periode tertentu. Pengertian laporan perubahan modal berisi tentang besarnya perubahan modal keuangan yang terjadi, sehingga Anda dapat memiliki gambaran terhadap perencanaan perusahaan ke depan. Komponen yang diperlukan untuk membuat laporan perubahan modal adalah modal yang dimiliki perusahaan di awal periode berjalan, pengambilan dana pribadi oleh pemilik bisnis, serta jumlah laba dan rugi bersih dalam periode tersebut. Karena itu, sebelum membuat laporan perubahan modal, perusahaan perlu membuat laporan laba rugi terlebih dahulu. Neraca atau yang bisa juga disebut sebagai balance sheet dalam istilah akuntansi merupakan sebuah laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan kondisi, informasi, dan posisi keuangan suatu bisnis dalam periode tertentu. Laporan neraca sangat penting bagi perusahaan agar bisa merencanakan proyek ke depan. Untuk menyusun laporan keuangan perusahaan, jenis neraca perusahaan, terdapat beberapa komponen neraca yang perlu disiapkan, yaitu jumlah aktiva baik merupakan harta atau aset, kewajiban berupa utang, dan ekuitas atau modal perusahaan. Neraca memiliki tiga unsur, yaitu aset, liabilitas atau liability, dan ekuitas.
Jenis laporan keuangan perusahaan selanjutnya adalah laporan arus kas, yang juga disebut sebagai cash flow perusahaan. Laporan arus kas merupakan dokumen penting perusahaan yang di dalamnya berisi laporan arus transaksi masuk dan keluar perusahaan. Laporan tersebut terdiri dari transaksi dalam periode tertentu. Jenis laporan keuangan perusahaan ini sangatlah penting bagi perusahaan karena digunakan sebagai indikator laporan arus kas di periode-periode mendatang. Selain itu, laporan arus kas menjadi dokumen penting untuk pertanggungjawaban transaksi masuk dan keluar dari perusahaan. Sumber laporan arus kas bermacam-macam, misalnya dari hasil kegiatan operasional perusahaan, kas perusahaan, hingga pendanaan atau pinjaman didapat oleh perusahaan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.